Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar, kembali lagi dengan ku Ilham Adi. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 19 dengan judul Madrid Spanyol. Di episode kemarin kita tahu jika kisah ini menceritakan tentang masa lalunya ayahnya Bujang, yaitu Syahdan. Dan mungkin di episode ini juga akan melanjutkan kembali kisah dari surat yang dikirim oleh Diego, dimana kemarin kan kita udah tahu kalau Katrina dan Syahdan itu udah menyanyi Historia de un Amor bareng-bareng lah ya. Nah sekarang bagaimana kelanjutan cerita mereka berdua, dan apakah kisah ini akan jadi happy ending gitu ya, dan apakah akan manis sekali? Kita cari tahu aja di episode kali ini. Oke, untuk itu, untuk teman dengar yang ingin tahu cerita dalam novel ini, khususnya di bab ini, tapi tidak ada kesempatan untuk membaca, atau teman dengar sudah membaca novel ini tapi ingin mendapatkan experience baru dalam mengikuti alur cerita Bujang, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian, dan dengarkan saja. Pergi. Bab 19. Madrid, Spanyol. Malam itu, Mama tidak hanya menyanyikan 2, melainkan menyanyikan 5 lagu. Pengunjung restoran bersorak meminta 1 lagu lagi setiap kali Mama selesai. Itu bukan di gedung teater besar dengan ribuan penonton. Itu juga bukan di ballroom hotel megah, atau stadion, atau restoran mewah dengan penonton ratusan orang. Itu hanya restoran kecil, hanya ada 30 orang saat itu. Pengunjung biasa, masyarakat kelas menengah kota Singapura. Tapi mereka adalah penonton terbaik yang pernah Mama saksikan. Antusiasme, apresiasi. Bravo, bravo, ole, ole. Sudah lama sekali Mama tidak bernyanyi di tempat seperti ini. Ketenarannya selama ini membuatnya lupa jika dia dulu justru memulai karirnya sejak usia 16 tahun dari tempat-tempat seperti ini. Dari tempat yang didatangi oleh penonton yang bersahabat seperti teman dan keluarga sendiri. Penonton yang akrab, penonton yang sungguh berterima kasih setiap kali dia menyelesaikan sebuah lagu. Itu membuat Mama menyanyikan 3 lagu berikutnya. Tambahkan 1 faktor lagi, El Padre. Petikan gitar Padre membuat Mama memiliki musisi terbaik yang pernah dia punya. Pemuda menyebalkan itu, entah bagaimana dia belajar, tapi dia jago sekali bermain gitar. Di lagu keempat, Padre bahkan ikut bernyanyi bersama, melupakan hal-hal menyebalkan sebelumnya. Mama tersenyum menatap Padre, mengangguk, menyesuaikan oktav suaranya agar harmonis dengan suara Padre yang berat. Di lagu kelima, seluruh pengunjung bernyanyi bersama. Kali ini Mama membawakan lagu dengan nuansa gembira, wajah-wajah riang, dan tawa lepas. Padre, Mama pernah bilang, itulah sejatinya rahasia sebuah musik. Selain memeluk kenangan, musik juga memberikan inspirasi. Musik bisa membuat kita menangis, sekaligus membuat kita tersenyum, berterima kasih, termasuk berdamai. Malam itu, Mama akhirnya bersedia makan malam bersama pemuda menyebalkan itu. Dia berdamai, deal, 1 meja. Pemilik sekaligus koki restoran riang menyajikan masakan spesial, mengeluarkan minuman berharga. Kenapa kamu senyum-senyum? Mama melotot menatap Padre, meraih garpu dan alat pemecah cangkang. Kepiting saus Singapura terhidang di atas meja. Padre justru tertawa kecil. Hei, kenapa kamu malah tertawa, ha? Mama menyelidik, wajahnya bersemu merah. Ada yang salah dengan tampilannya atau makanan di atas meja? Apa yang salah? Maafkan aku, Senyorita, tapi aku tertawa karena mengingat kejadian 1 jam yang lalu. Senyorita tadi tidak bersedia makan 1 meja denganku, bukan? Wajah Mama semakin memerah, tapi dia akhirnya ikut tertawa. Aku minta maaf telah berprasangka buruk kepadamu, Senyor.
Menyangkaku pemuda sok gaya, sok hebat, itu tidak masalah, senyorita. Kecuali jika itu tidak benar, mungkin aku akan tersinggung. Tapi aku memang hebat dan bergaya. Jadi kenapa aku harus marah? Tidak masalah sedikit pun. Mama menatap Padre. Apakah kamu memang selalu menyebalkan begini saat bicara dengan orang lain, senyor? Padre tertawa. Ini sudah terhitung manis, senyorita. Tapi omong-omong, panggil saja aku Syahdan. Dan apakah aku boleh memanggilmu Katrina? Kita berteman sejak sekarang, bukan? Mama mengangguk. Bueno kom, Katrina. Padre meraih garpu. Bueno kom, Syahdan. Mama mulai memecahkan cangkang kepiting. Padre, kata Mama, itulah makan malam pertama bersama kalian. Kalian cepat akrab. Padre adalah seseorang yang pandai bicara, memiliki selera humor yang baik. Terlepas dari gaya sok itu, Mama tertawa renyah beberapa kali mendengar lelucon Padre. Kalian berpindah dari satu topik percakapan ringan ke topik lainnya. Lebih banyak tentang karir menyanyi Mama, kehidupan Mama di Madrid. 1 jam berlalu tanpa terasa. Piring-piring telah tandas saat Mama bertanya apa sesungguhnya pekerjaan Padre. Pengusaha apakah dia? Padre tersenyum, bangkit dari kursi. Akan kutunjukkan padamu, Katrina. Ikutlah denganku. Mama mengangkat kepala, menatap Padre. Ikut kemana? Ayo. Padre hanya tersenyum. Hei Tuan Alberto. Padre berseru ke dapur. Terima kasih banyak atas kepitingnya. Itu masakan yang buruk sekali. Padre mengucapkan kalimat itu kepada pemilik restoran yang muncul dari balik bingkai pintu. Dia tertawa. Jangan membual, kepiting rumah makanmu lebih buruk dibanding milikku, Don Syahdan. Mereka saling mengejek satu sama lain. Aku akan pergi sekarang, Tuan Alberto. Aku tidak akan membayar makan malam seburuk ini. Padre ikut tertawa. Ayo, Katrina. Mama ragu-ragu ikut berdiri, menoleh ke pemilik restoran, mengangguk berpamitan. Muchas gracias, senyorita. Pemilik restoran balas mengangguk kepadanya. Padre berlari-lari kecil menuruni anak tangga. Ayo Katrina, alangkah lambatnya kamu berjalan. Astaga Syahdan, aku memakai gaun. Mama balas berseru. Siapa yang menyuruhmu memakai gaun? Padre bertanya. Syahdan, aku tidak tahu akan makan malam di restoran dengan anak tangga setinggi ini. Aku kira di restoran milikmu. Padre akhirnya mengajak Mama berjalan kaki menyeberangi jalanan. Terus berjalan menuju gerbang pelabuhan, masuk ke dalam pelabuhan besar Singapura. Pukul 9 malam, pelabuhan itu masih ramai oleh pekerja kasar. Tempat itu beroperasi 24 jam, menjadi hub dari seluruh dunia. Ribuan kapal setiap tahun berlabuh di sini. Kita kemana, Syahdan? Katrina bertanya ragu-ragu. Padre terus melangkah menyusuri dermaga, melintas di antara kontainer, juga tiang-tiang kren yang menaikkan kargo ke atas kapal besar persis di sebelah dermaga. Sudah 3 atau 4 kapal besar terlewati. Ayo, Padre melambaikan tangannya, menyuruh Mama bergegas. Setelah berjalan hampir setengah jam, Padre dan Mama tiba di ujung pelabuhan, tempat kilang-kilang minyak besar, tempat sebuah kapal tanker raksasa tertambat. Lihat itu Katrina, Padre menunjuk. Tidak perlu ditunjuk, Mama sudah melihatnya. Kapal tanker sebesar itu dari jarak 5 km pun terlihat, apalagi dari jarak 15 meter. Dia harus mendongak, ujung ke ujung besar sekali kapalnya. Di lambung kapal tertulis Tong Company. Itulah pekerjaanku Katrina. Kapal tanker ini milik keluarga Tong, tempatku bekerja. Apa? Keluarga Tong? Perusahaan? Ya, itu sejenis perusahaan. Kami membawa minyak dari negara kami, ibu kota provinsi. Di sana minyak hanya seharga sepertiga di sini. Lantas kami bawa ke sini. Itu perusahaan eksplorasi minyak? Mama lanjut bertanya. Bukan, tapi kami memang melakukan jual beli minyak. Mama terdiam. Apa posisimu di perusahaan itu, Syahdan? Direktur? Manajer? Padre tertawa mendengar pertanyaan Mama kali ini.
Tidak, di keluarga Tong tidak ada posisi seperti itu, Katrina. Kami adalah keluarga, sekaligus pemilik. Kami berbagi, tapi baiklah, anggap saja aku orang kedua di sana. Aku masih punya bos. Siapa bosmu, Syahdan? Dia adalah tauke besar. Apa? Tauke besar? Mata biru Mama menatap Padre. Dia memperbaiki rambut hitam bergelombangnya. Apa itu tauke besar? Sebut saja Big Boss. Mama mengangguk lamat-lamat. Padre, kata Mama, dia sejatinya tidak mengerti apa penjelasan Padre saat itu. Bagaimana mungkin kapal tanker raksasa hanya dimiliki oleh sesuatu yang disebut keluarga? Tidak ada jabatan dan posisi formal di sana. Dan siapa bos besar yang dipanggil dengan sebutan tauke besar? Itu tidak lazim, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Aku berhenti sejenak membaca surat-surat di layar laptop. Menghela napas. Tentu saja, Bapak tidak akan menceritakan sesungguhnya apa pekerjaan dia. Kapal tanker itu membawa ribuan barel minyak selundupan dari ibu kota provinsi. Itulah bisnis awal keluarga Tong. Di sana, harga minyak hanya sepertiga. Lantas diam-diam dibawa ke Singapura. Satu kapal tanker, meskipun setelah dikurangi suap ke banyak aparat, untungnya tetap belasan juta dolar. Aku juga sama seperti Katrina, sejatinya tidak mengerti apa yang terjadi. Bapak dalam kenanganku adalah seorang laki-laki yang pemarah, frustasi. Dia amat membenci aku. Tapi Bapak dalam kenangan Katrina, dalam surat Diego ini adalah seorang laki-laki yang riang, santai dan penuh gaya. Seolah kehidupan mengalir begitu indah baginya. Bapak dalam kenanganku adalah yang lebih banyak diam, mendengus, marah-marah bahkan kepada Mama. Hanya dalam situasi tertentu, misalnya Mama sakit, Bapak akan menatap Mama dengan tatapan sejuta cinta itu. Tapi itu jarang sekali terjadi di Talang. Bapak lebih sering marah tanpa alasan. Tapi dalam surat ini, Padre adalah seseorang yang selalu romantis. Aku mengusap wajah, menghembuskan napas. Aku sepertinya bisa menebak apa yang membuat Bapak jadi berubah. Tapi baiklah, melanjutkan membaca surat akan melengkapi potongan puzzle tersebut. Padre, malam itu masih ada satu kejadian yang selalu diingat oleh Mama. Ketika Padre dan Mama keluar dari pelabuhan, hendak menuju mobil. Kawasan itu jelas rawan kejahatan, sama seperti kebanyakan area pelabuhan. Dan benar saja, ada 5 pemuda yang mendadak mencegat Padre dan Mama di persimpangan remang dan sepi. 5 orang itu menghunuskan pisau, memaksa meminta gelang, perhiasan yang dikenakan Mama, juga meminta jam tangan dan dompet milik Padre. Mama berseru cemas, wajahnya pias. Dia bergegas berlindung di belakang Padre. Tapi Padre tidak. Padre justru tersenyum. Kalian sungguh keliru memilih mangsa, kawan. Tutup mulutmu. Salah satu dari gerombolan itu balas membentak. Pisaunya teracung ke depan. Kapanpun bisa mengincar leher Padre. Jika aku menjadi kalian, aku telah lari dari tadi. Padre tidak takut. Syahdan, serahkan saja. Mereka membawa pisau. Mama berbisik gemetar. Dia gentar sekali melihat pisau-pisau itu. 5 orang ini terlihat buas dan mabuk. Padre menggeleng. Tetap tenang. Jika kalian minta baik-baik, aku mungkin akan memberikan beberapa ratus dolar, kawan. Padre berkata ramah, seolah 5 orang mabuk ini adalah anak kecil tak berbahaya. Tutup mulutmu. Pisau teracung lagi. Lepaskan gelangmu, wanita murahan. Salah satu dari gerombolan berseru, maju dari samping, berusaha merampas gelang milik Mama. Kata Mama, itu sungguh hal yang salah sekali. Bila meminta baik-baik, Padre jelas akan memberikan beberapa lembar. Padre selalu pemurah kepada orang-orang tak mampu. Tapi meneriaki Mama dengan sebutan itu membuat Padre marah. 5 detik berlalu, saat Mama masih gemetar berusaha melepas gelang emas, 5 orang itu sudah terkapar di lantai. Saat Mama akhirnya berhasil melepas gelang itu, dia menatap bingung. Apa yang sebenarnya terjadi?
tubuh-tubuh itu telah tersungkur. Padre menepuk-nepuk ujung pakaian yang terkena debu. "Mari Katrina, kita pulang." Padre sudah melangkah. "Syahdan, Syahdan!" Mama berseru. Dia sungguh tidak mengerti menatap 5 pemuda yang terkapar. 2 di antaranya bahkan tertusuk pisau sendiri di perut, mengaduh. 2 lagi tangannya patah, merintih kesakitan. 1 orang entah masih hidup atau mati. "Apa yang tadi terjadi, Syahdan?" Mama berhasil mensejajari langkah Padre. Padre hanya tersenyum. "Sudah kubilang, mereka keliru mencari mangsa. Itu yang terjadi." "Tapi kamu yang mengalahkan mereka?" Padre mengangguk sekilas, lalu seolah itu tidak penting. Mama mematung, langkah kakinya terhenti. 5 detik, bahkan dia belum sempat melepas gelang. Bagaimana pemuda ini melakukannya? Ya Tuhan, siapakah pemuda ini? 2 jam lalu, dia memetik gitar begitu indah. Sekarang, dia menghabisi 5 orang yang berusaha merampoknya. Bahkan tidak meneteskan satu keringat pun. Padre, mendengar kisah itu, aku ternganga. Aku berseru pada Mama, "Apakah itu sungguhan?" Mama mengangguk. "Itu sungguhan." Kata Mama, "Padremu adalah petarung jarak dekat terbaik yang pernah ada. Dia menguasai seni bela diri tak kasat mata dari tanah Sumatera. Dia adalah putra dari si mata merah." Padre, aku seperti gila mendengarnya. Aku bertanya lagi dan lagi tidak sabaran. Siapa itu si mata merah? Apa itu seni bela diri tak kasat mata? Padre belajar dari mana? Aku juga ingin sehebat itu, Padre. Aku ingin seperti Padre. Tapi Mama hanya tersenyum, mengangguk, menyuruhku diam, dan dia melanjutkan ceritanya. Setelah malam itu, Padre dan Mama semakin dekat. Masih 3 hari lagi Mama di Singapura, menyelesaikan jadwal turnya di kota tersebut. Sejak saat itu, Padre selalu hadir saat Mama bernyanyi di acara-acara lain. Duduk di kursi depan, tersenyum menikmati acara dari detik awal hingga penutupan. Dan setelah itu, Padre dan Mama berjalan mengelilingi kota Singapura. Siang hari saat tiada acara, Padre mengajak Mama pergi ke kebun binatang, museum, menonton pertunjukan, apapun itu. Padre sepertinya hafal sekali dengan kota Singapura. Bilang jika kota itu seperti rumah keduanya. Atau duduk di rumah makan sempit Chinatown, belajar menggunakan sumpit. Atau mencoba kari ayam di Little India. Itu adalah hari-hari terbaik yang pernah dimiliki Mama. Hingga tiba waktunya dia kembali ke Madrid. Padre mengantar di bandara. "Hasta Yugo, sampai bertemu lagi Senyorita Katrina." Padre tersenyum. Pagi itu, Padre mengenakan setelan rapi, sepatu mengkilap, rambut tersisir. "Hasta Yugo, Senyor Syahdan." Mama balas tersenyum. Padre dan Mama saling tatap. 10 detik dengan senyum terkembang. 30 detik masih di sana. Dan 1 menit telah berlalu. "Maaf Senyorita, pintu pesawat akan segera ditutup." Salah satu petugas bandara mengingatkan. Mama segera mengangguk, buru-buru mengangkat tasnya. Lagi-lagi menatap Padre, melambaikan tangan, lantas melangkah memasuki garbarata pesawat. Itu perpisahan pertama Padre dan Mama. Tidak keliru lagi, Mama yang dulu membenci bad boy justru sekarang jatuh cinta pada bad boy sejati. Kata Mama, dia harus mengakui entah apa yang sebenarnya terjadi. Saat persis dia meninggalkan kota Singapura, sepotong hatinya seperti tertinggal di sana. Lantas, waktu melesat cepat, hari berganti hari, menyulam minggu. Minggu datang berganti merajut bulan. 6 bulan kemudian, sudah tak terbilang berapa kali Mama mengisi acara. Sudah belasan negara
Mama kunjungi puluhan kota, tapi kenangan kejadian di Singapura tetap kental teringat di kepala. Entah kapan lagi Mama bisa bertemu dengan Padre. Apa kabarnya saat ini? Apakah Padre sedang bermain gitar, mengurus bisnis dan kapal tanker besar itu? Atau jangan-jangan sudah bertemu gadis lain yang lebih menawan hati? Atau jangan-jangan Padre sudah melupakannya? Mama menghela nafas. Hingga pada satu hari, saat Mama sedang berada di rumahnya di Madrid, tak jauh dari Palacio Real de Madrid, pagi itu Mama sedang sarapan saat telepon di rumah berdering. Pelayan rumah sedang sibuk. Mama memutuskan mengangkat sendiri teleponnya. Hola? Lenggang sejenak. Hola? Tetap tidak ada jawaban. Mama menelan ludah. Ini siapa? Siapakah yang meneleponnya dan tidak langsung bicara? Apakah ada yang jahil melakukannya? Sedetik jantung Mama berdetak lebih kencang. Senyor Syahdan? Suara Mama bergetar, bertanya. Dia sepertinya tahu. Terdengar tawa riang di seberang sana. Selamat pagi, Senyorita Katrina. Sungguh Mama rindu mendengar suara khas itu. Setelah 6 bulan berlalu, Mama kehilangan kata-kata. Dia justru menangis. Padre, kata Mama, itu kejutan yang sangat hebat sekali. Padre datang ke Madrid, Spanyol, untuk mengurus pembelian kapal tanker berikutnya. Padre menelpon dari telepon umum koin di Bandara Adolfo Suarez Madrid, Barajas. Tidak sabaran ingin memberitahu. Siang itu juga, Padre dan Mama berjanji bertemu di Parque del Retiro, makan siang di sana. Telepon ditutup. Mama segera sibuk membongkar lemari pakaiannya. Dia mencari gaun pertama kali yang dia kenakan saat dulu pertama kali bertemu Padre. 2 jam kemudian, di antara taman indah, bunga bermekaran, pohon-pohon, musim semi, burung-burung berterbangan, angsa terbang, danau sejernih kristal, anak-anak bermain perahu, keluarga berkumpul, liburan di Parque del Retiro, Mama dan Padre kembali bertemu, tersenyum, saling tatap di bawah pohon berbunga merah. Apa kabar, Senyorita Katrina? Pemuda menyebalkan itu juga datang dengan pakaian yang dulu dia pakai saat pertama kali bertemu. Mama menyeka pipinya. Kabarku baik. Apakah kamu senang melihatku? Mama mengangguk, wajahnya bersemu merah. Mari, kuperkenalkan dengan seseorang. Padre menoleh dari sampingnya, melangkah maju seseorang. Tauke besar, ini Katrina. Dan Katrina, ini Tauke besar. Ah, akhirnya kita bertemu, Senyorita. Seseorang itu menjulurkan tangan. Mama berjabat tangan. Dia pernah tahu soal Tauke besar. Halo Katrina, sungguh menyenangkan akhirnya bertemu dengan seseorang yang membuat Syahdan jauh-jauh datang ke Madrid. Astaga, tutup mulutmu Tauke besar. Padre bergegas menyikut temannya. Hei, benar kan? Kita tidak harus pergi ke sini kalau hanya untuk membeli kapal tanker baru. Cukup bertemu di Singapura. Kau saja yang ngotot untuk pergi. Aku akhirnya tahu alasan sebenarnya. Senyorita. Tauke besar terkekeh. Wajah Padre merah padam. Aku menghentikan lagi membaca surat di layar laptop. Tauke besar era Bapak, itu berarti bapak dari Tauke besar yang menjemputku di Talang saat keluarga Tong masih di ibu kota provinsi. Aku tahu bapak memang pernah terbang ke banyak negara untuk mengurus bisnis, tapi aku tidak tahu jika bapak dan Tauke besar pernah ke Spanyol. Kopong tidak pernah bercerita, atau boleh jadi Kopong masih terlalu junior di keluarga Tong saat itu. Jadi dia tidak tahu. Padre,
Kisah yang terputus selama 6 bulan itu kembali tersambung lewat makan siang sambil menatap danau buatan di Parque del Retiro. Itu hanya di sebuah restoran bersahaja, tapi tiada yang bisa mengalahkan suasana pertemuan itu. Mama, Padre, dan Tauke besar segera tenggelam dalam percakapan ringan yang hangat sambil menghabiskan iga sapi. Aku sudah sejak 5 tahun lalu menyuruhnya menikah, tapi Syahdan hidupnya rumit sekali. Entahlah, aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Istriku juga sudah berusaha mencarikan dia jodoh. Tidak ada yang dia lirik. Sombong sekali dia. Tauke besar tertawa, sengaja sekali mencomot topik itu. Senang melihat Padre salah tingkah. Tapi percakapan itu tetap berjalan menyenangkan. Tauke besar tahu diri. Dia memberikan kesempatan kepada Padre dan Mama untuk berdua. Dia kembali ke penginapannya lebih awal. Padre dan Tauke besar tinggal di Madrid selama 2 hari. Dipotong pertemuan bisnis dan urusan lain, masih banyak waktu tersisa bagi Mama dan Padre bersama-sama untuk mengulang apa yang sudah dilakukan dulu di Singapura. Makan bersama, mengunjungi museum, menonton pertunjukan, taman bunga, pusat kesenian. Bedanya, kali ini Mama yang menjadi guide-nya karena Madrid adalah kota kelahiran Mama. Mama adalah anak tunggal. Kedua orang tua Mama telah meninggal sejak usianya 9 dan 12 tahun. Dia diasuh oleh paman dan bibinya. Usia 16 tahun, dia mulai memberanikan diri tampil menyanyi di panggung sekolah, ditonton teman-teman sekolah, juga di tempat-tempat kecil. Usia 18, namanya semakin terdengar, diundang menyanyi di banyak tempat di kota Madrid. Usia 20, dia merilis album pertama. Lantas, kehidupan mengalir hingga sekarang. Kakek nenek Mama berasal dari Meksiko, di kota Cancun. Malam terakhir sebelum besok pagi-pagi Padre dan Tauke besar kembali, Mama dan Padre makan malam di sebuah restoran dekat Palacio Real de Madrid. Pemilik dan pengunjung restoran itu mengenalinya, meminta Mama bernyanyi 1-2 lagu. Itu hanya restoran kecil yang menghadap langsung ke jalanan, di mana turis-turis berlalu lalang. Hanya ada 8 meja, berbaur dengan asap masakan dari dapur. Tidak ada panggung di sana, tidak ada musisi, hanya gitar yang dipajang di dinding. Mama menoleh ke Padre. Kenapa tidak? Padre tertawa, menyuruh pelayan menurunkan gitar itu. Pengunjung bertepuk tangan antusias. Seorang pelayan meletakkan kursi, tempat Padre duduk, tanpa mic, tanpa gitar listrik. Pertunjukan itu dimulai ketika Padre memetik gitar. Intro lagu favorit Mama, lagu kenangan Mama dan Padre, Historia de un Amor. Kau tidak lagi di sisiku cintaku, dan sekarang yang ada di jiwaku hanyalah kesepian. Dan kapankah aku bisa menatap wajahmu lagi? Mengapa Tuhan membuatku jatuh cinta kepadamu, hanya untuk membuatku menderita lagi, dan lagi? Ramai sekali restoran itu saat Mama dan Padre bernyanyi. Turis-turis berhenti. Mereka ikut menonton. Kepala-kepala melongok. Awalnya hanya belasan, berubah menjadi ratusan. Mereka menonton dalam diam, lengang. Hanya petikan gitar Padre dan suara Mama bernyanyi, mengalun lembut, merambat di langit-langit malam yang berbintang gemintang. Musik itu seperti dibisikkan oleh peri-peri, melambai lewat ranting pohon, mengirim pesan cinta ke seluruh kota Madrid. Padre, itu kali kedua kalian bernyanyi bersama. Sambil bernyanyi, Mama diam-diam menatap wajah Padre yang fokus memetik gitar. Malam itu, Mama memperbaharui perasaan tersebut. Dia telah tahu apa yang dia alami 6 bulan terakhir. Dia tahu apa perasaan itu, bahwa dia mencintai Padre sepenuh hati. Petikan gitar itu, aku berjanji, aku juga akan belajar memetik gitar Padre. Aku akan menyanyikan lagu itu, juga lagu-lagu milik kalian.
Aku juga berjanji, aku akan belajar seni bela diri. Aku ingin seperti Badre, sehebat Badre. Yap, itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie dengan judul Madrid Spanyol. Di sini akhirnya hubungan Don Syahdan dan Senyorita Katrina makin berkembang ya teman dengar, dimana kedua orang ini sepertinya sama-sama memberikan kode-kode suka gitu. Katrina yang tertarik sama Syahdan, begitupun kayaknya Syahdan juga tertarik sama Katrina. Terbukti dari si Don Syahdan ini sampai nyusul Katrina ke Madrid gitu. Ya, kita ikuti saja bagaimana kelanjutan cerita dua sejoli yang sedang memadu kasih ini. Tapi by the way, ini Don Syahdan apa udah ngelupain Mida apa gimana ya? Mida itu ibunya Bujang by the way. Nah, gak tau lah, kita cari tahu di episode selanjutnya aja lah ya. Oke, untuk karena itu terima kasih karena teman dengar sudah mendengarkan podcast ini. Podcast sih, YouTube, kebiasaan podcast. Sudah mendengarkan YouTube ini sampai akhir. Dan kalau suka dengan video ini silahkan klik like, share, dan subscribe. Dan ya, itu saja. Aku Wilham Madi, sampai jumpa di pembacaan novel Pergi selanjutnya. Bye-bye.